saatnya kita akan terima nasihat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan sambut dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, kembali saya mengajak saudara bangkit berdiri. Dalam pujian ini merupakan ungkapan isi hati kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Pujikan dengan segenap hati. Yesus, kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Terus belajar menyenangkan-Mu Yesus. Dengan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Yesus, Yesus. Saudara, katakan dengan segenap hatimu, oh Tuhan, ini seruan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Bila saatnya nanti kami sudah tidak berdaya lagi, hidup kami boleh menjadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh menikmati bait-Mu yang kudus ya Bapa.
dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mau memanfaatkan waktu yang ada untuk kami melayani Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk kami kembali menerima kekuatan yang baru melalui firman-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, Engkau memberikan kelegaan kepada kami semua. Melalui firman yang akan kami dengar, akan menuntun kami semakin teguh dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin hikmat, pewahyuan surgawi, visi surgawi telah Kau curahkan bagi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan berita firman buat kami semua. Dan kami yakin Tuhan, kami semua diteguhkan dan kami semua pasti dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sediakan kehidupan kami untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Amin. Makasih doanya Evangelis Rizky. Pak Yohanes Widodo selamat melayani, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Ada petugas, teman petugas polisi, tanya temanya apa. Puji Tuhan, saya sampaikan temanya hati yang gembira adalah obat. Amin. Hari ini sudah dapat obat untuk tambah sehat dari Tuhan, ya. Seperti itu. Anak Tuhan, obatnya dari Tuhan. Dan itu sudah ditaruh di dalam hidup kita. Ayat itu seperti samar-samar, orang berpikir kayaknya lucu gitu ya. Tapi kalau mau dijelaskan itu ilmiah sekali. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari. Hari ini kita terima firman Tuhan yang pasti menguatkan kita semuanya. Amin. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Puji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, haleluya. Pagi ini saudara ada di sini, saya yakin karena sudah menawan pikiran. Untuk apa? Firman Tuhan, takluk kepada Kristus. Kalau saudara tidak menawan pikiran, hari ini saudara gak ada di sini. Kenapa kira-kira? Terlalu banyak yang kita dengar, yang kita perhatikan. Apa-apa yang saya perhatikan, oh ini membangun, tidak menakut-nakutkan. Saya ekspos. Oh ini memberikan pencerahan, karena terkandung edukasi, ada didikan, saya ekspos. Tetapi apa yang membuat takut? Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita justru akan dirampas untuk berjalan di dalam ketakutan, berjalan di dalam kepanikan, berjalan di dalam ya kekhawatiran. Nah saudara-saudara, sekarang Tuhan memberitahu melalui kebenaran firman ini, aku menawan ya pikiranku untuk aku bawa tunduk. Artinya menawan di sini adalah aku menguasai. Itu penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak kuasai, kita tidak bawa pikiran kita untuk tunduk kepada Kristus, pikiran kita ngelantur, mudah dipengaruhi segala macam yang kita dengar, yang kita lihat, yang intinya tidak membangun. Ya tapi kan orang ngomong itu pasti ada tujuannya Pak, berita-berita itu pasti.
Ya pasti. Siapa yang ngomong tujuannya apa itu pasti. Kalau orang tanya, Pak Gembala sekarang ini bicara, ada tujuannya? Ada. Apa tujuannya? Menguatkan saudara, membangun saudara, menyemangati saudara, supaya saudara jangan takluk kepada intimidasi yang membuat kepanikan. Yang percaya ngerti katakan amin. Kita semua orang-orang yang hatinya gembira, sehat dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya ada di sini. Saya hormati sekali. Saya percaya apa yang saya sampaikan, yang saya aturkan kepada ibu, bapak, saudara semua ini tujuannya untuk membangun, memberitahu Tuhan setelah menebus kita itu berbagai macam berkat bla 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 diberikan. Ya. Dan berkat itu untuk mengantisipasi ketakutan. Nanti saya akan tunjukkan. Sejak kapan manusia takut? Ya, takutnya manusia itu apa gitu. Lah Tuhan memberikan prinsip-prinsip yang positif yang di dalam istilah di sini dianalogikan sebagai apa? Senjata. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Senjata tidak berarti mesti sajam atau senpi. Ya, saudaraku, kita selalu singa itu dilengkapi dengan senjata. Senjatanya di mana? Taring, cakar. Kambing senjatanya di mana? Tanduk. Ya, apalagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ular senjatanya di mana? Bisa beracun. Anak Tuhan senjatanya di mana? Kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Gitu. Kalau enggak, pikiran kita ngelantur, pikiran kita disandra. Intimidasi itu tujuannya adalah untuk menyandra pikiran supaya tidak fokus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kelengkapan senjata yang dari Allah. Apa namanya? Kuasa. Saudara-saudara, kuasa. Ini bukan cuma power, tetapi authority, otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini, dasar firman juga yang saya sampaikan, hati yang gembira adalah obat. Ya, di dalam ini ada kuasa. Khotbah yang saya sampaikan di yang lalu, pelajaran tentang Tuhan Allah Sang Pencipta menciptakan. Ya, ada 3 macam ciptaan. Allah menciptakan makhluk roh, malaikat-malaikat yang sebagian nanti jadi setan berontak kepada Allah. Itu roh tidak punya otak tapi punya pikiran. Iya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian Allah berfirman, ya, menjadikan semua bendawi, tanaman, segala macam. Ini ada fisiknya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi tidak ada rohnya. Manusia diciptakan Tuhan double porsi. Masih ingat 2 komponen? Komponen yang pertama yang kelihatan apa? Fisik, dibuat dari apa? Tanah. Kemudian komponen yang diembuskan Allah adalah apa? Roh dalam hidup manusia. Sehingga manusia punya fisik, punya roh. Yang fisik dari tanah, ini memang ada masa pakai, ya. Masa pembuatannya kapan? Saat kita dilahirkan. Saat expired date-nya kapan? Kedaluarsanya pada waktu tubuh ditinggal. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 di sana dijelaskan manusia ditetapkan 1 kali untuk mati. Mati itu perpisahan tubuh dengan komponen roh. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi tetap manusia tidak bisa lepas dari perpisahan dengan tubuh. Perpisahan dengan tubuh, meninggal dunia atau meninggalkan dunia, tilar donya, sedo, daet, apalagi mate. Kalau sudah waktu, sudah. Rohnya tergantung siapa yang menyertai, itu yang jemput. Kalau selama hidupnya disertai Tuhan, mati, dijemput, diantarkan pulang ke rumahnya dia. Yang percaya katakan amin.
Kalau hidupnya disertai hantu, ada yang jemput, nganter ke rumahnya dia. Ya, di mana itu Pak? Gua hantu. Loh lah di THR Pak itu Pak. Itu dulu. Tetapi rumah hantu maksudnya di mana? Neraka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu mati pakai sakit dulu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa terima enggak? Yang enggak terima angkat tangan. Orang meninggalkan dunia itu bisa sakit, bisa tidak. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, oh iya, itu sudah uzur, lanjut usia. Ya sudah, memang sudah waktunya. Ya, oh itu masih umurnya belum seberapa, itu haknya Tuhan. Toh nanti yang kita imani berdasarkan kebenaran firman, begitu orang masuk sorga, itu tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada kecil. Ya, rapi. Ya, Tuhan itu menciptakan sedemikian rupa. Karena saya punya keyakinan, ada orang tanya, pertanyaan teologi, Allah menciptakan Adam itu langsung dewasa atau kecil? Iya, saudara ini kasih Tuhan. Saya bilang, nek sampai Tuhan nyiptakan dia pakai bayi dulu, apa sampean bantu nyusuin? Loh kan gitu. Ini jawaban ya logis, tetapi ya jelas. Langsung. Karena tidak lama lagi diambil rusuknya, dijodohkan Adam dan Hawa. Kira-kira umur berapa Pak? Nah ini pertanyaan juga masih bagus. Ya kira-kira usia energik. Ya usia energik. Saudara-saudaranya kasih Tuhan. Makanya saya punya keyakinan nanti waktu orang-orang kita semua di sorga itu kelihatan energik, gagah, ganteng, cantik, ayu. Kan dulu pernah difilmkan. Itu hasil dari suatu pengalaman pribadi. Penglihatan, peristiwa orang mati, lihat di sana. Ketemu orang muda tapi ngakunya kakek. Ya, ternyata orang muda itu fotonya ada di rumahnya kan gitu. Di rumah anak ini. Terus dia cerita, saya ketemu di sana, dia bilang kakek, grandpa. Tapi orangnya muda seperti ini. Nah, mamanya ngasih tahu, memang ini grandpamu. Apa grandpa? Mbahmu, ngono lho maksudnya saudara. Ya toh? Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, ini supaya kita tahu prinsip-prinsip itu. Maka kalau di sini ada orang usianya tidak terlalu panjang, ya itu haknya Tuhan, itu rahasia ilahi. Dan nanti kalau saya jelaskan, mati. Bagi anak Tuhan, itu sesuatu yang membahagiakan. Yang ngerti, percaya, katakan amin. Kalau ikhlas lo ya, ikhlas amin ya lo ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Yesus, boleh Pak minta umur panjang? Boleh. Jadi yang gampang aja lah, hidup itu jangan dibikin susah. Orang kehilangan bahagia karena yang muda dipersulit. Yang tidak seharusnya ditakuti, ditakuti. Tapi gara-gara penyebabnya, yang harusnya ditakuti, enggak ditakuti, itu biangnya sebetulnya. Puji Tuhan. Ya, semua punya senjata hari ini. Lambaikan tangan, aku punya senjata. Apa senjatanya? Kuasa Allah. Terima kasih, turunkan tangan. Kuasa Allah. Ya kuasa Allah ini mengatasi apa? Dunia yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apapun. Apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, setan demit itu bisa kita hadapi. Dengan apa? Senjata yang adalah kuasa Allah, mana? Tidak kelihatan, tidak kelihatan, memang beda. Kalau sampean bawa celurit baru ketok, seret. Oh itu senjata. Kalau Pak Polisi bawa apa? Senjata api, senpi. Kelihatan. Tapi anak Tuhan, Laskar Kristus, bawa senjata kuasa Tuhan. Tidak kelihatan, tetapi kuasanya besar, dahsyat, luar biasa. Amin, saudaraku. Nah itu. Tenaga listrik. Tidak kelihatan.
Iya kan? Tapi kita bisa di sini adem, mestinya panas ini. Ruang tertutup kayak ini panas. Mestinya gelap, bisa nerangi ini. Karena apa? Dialiri energi listrik. Yo percaya enggak percaya, coba anda enggak percaya ono kabel toh benda mati, guntingan loh gitu ta ya ta. Ya, terus pucuke itu dimut. Saudara akan berkata, "Oh, ini toh lollipop." Zaman dulu kan ada permainan itu lollipop. Langsung ngeweh. Ya, lanjutannya ketemu bae. Begitu. Kuasa Allah. Nah kelihatan, tapi itu ada di dalam hidupnya anak-anak Tuhan. Dasarnya dari mana Pak? Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk baca. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan terima apa? Ayo? Kuasa. Saya tanya sekarang. Di Alkitab memberitahu Roh Kudus sudah turun atau belum? Sudah. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Bagian dari proses penebusan. Tuhan menebus kita dengan cara satu, apa saudara? Mengampuni. Ya, mengampuni ya. Yang kedua apa? Menguduskan. Iya, mengampuni. Bagaimana kita diampuni? Yesus berkorban, gantikan semua hukuman kita. Ya, tempat neraka sudah diganti, dia masuk sekali di sana. Supaya kita tidak masuk ke sana. Diampuni. Ya. Substitusi, ada proses penggantian. Harusnya kita di sana, Yesus masuk di sana. Kita enggak usah ke sana. Kemana waktu kita tinggalkan tubuh? Ke sana. Bukan ke situ, ke sana. Sana mana? Sana mana? Dijaluk jawab ngono kok angel yo. Oh yo. Kane ngoyo, ke sana kemana? Gitu loh. Banyak orang musimnya besungi, nyaprut, gimana? Kita ketawa. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan, kita terima dengan iman. Pengudusan, ya. Apa yang dikerjakan pengudusan itu? Setan, iblis, roh-roh jahat, roh najis, roh gelap, sebagai orang berdosa itu ditongkrongi, disingkirkan, itu dikuduskan. Saya belum pernah kok terima pemikiran ini kok dari tulisan atau apa. Itu betul-betul saya belajar. Karena orang bicara pengudusan kadang-kadang abstrak. Kita mesti kudus seperti Tuhan. Kita kudus, harus kudus karena Tuhan kudus. Iya. Saya dapatkan itu dari kebenaran Roma 8 ayat yang ke-15. Kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat hidupmu itu takut. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Sehingga kamu dapat memanggil Allah itu, yang tahu? Ya Abba, ya Bapa. Itu ayatnya. Makanya orang kalau dirasui setan takut. Saudara enggak takut. Hari ini ibadah. Karena apa? Di dalammu enggak roh setan, roh kudus. Kita enggak takut. Enggak hidup dalam ketakutan. Karena enggak ada setan lagi di dalamku. Yang ada di dalamku Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penebusan, diampuni, dikuduskan. Yang ketiga apa Pak? Dipenuhi Roh Kudus. Waktu Roh Kudus masuk, kita terima kuasa. Ya, kuasa jadi anak Allah, tujuannya terima semua warisan yang Bapak sediakan buat kami, buat kita. Warisan apa? Yang di sorga dan yang di bumi, di dunia. Selagi masih hidup dalam dunia, Tuhan membekali kebutuhan kita. Supaya orang tua, saudara, anaknya sekolah di luar kota atau di luar negeri, ya
uruskan sekolahnya, biayai. Bukan hanya itu saja, yang dibutuhkan apa? Oh, uang bayar kos, uang untuk Indomie. Jadi dipikirkan, disiapkan, disediakan. Bapak di sorga itu juga begitu. Dia tahu kita ada di sini. Semua yang kita butuhkan di dalam menghadapi kehidupan ini, Tuhan menyediakan semua. Dan itu Allah punya segala sesuatu buat kita semua. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, kamu beroleh kuasa. Dan kuasa Allah itu semakin nyata kalau kita anak Tuhan betul-betul mengalami proses rendah hati, hidup yang benar, cara berpikirnya bagus, pikirannya tidak membiarkan disandra oleh intimidasi kuasa gelap, tapi pikirannya ditundukkan kepada Kristus, cara hidup, cara nikah, cara bekerja, cara berusaha, semuanya beretika yang baik. Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Benar. Sehingga apa? Tidak ada masalah yang tidak bisa dilewati. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Artinya kalau surga belum butuh kita, Tuhan mau kasih sembuh, kasih hidup, tidak ada yang mustahil. Contoh saya. Jadi vonis mati. Berkali-kali saya cerita. Itu yang membuat saya percaya. Orang, Pak saya cancer stadium 3, 4. Bukan 34, bukan dia. 3A, 3B, 4. Tenang. Ikuti prosedur pengobatan, tetap yakin kalau Tuhan memang masih berikan waktu, kita ibadah memuliakan Tuhan. Tidak peduli kanker apa, Yesus sanggup memberikan kehidupan buat kita semua. Amin. Itu aja. Tapi bukan berarti yang masih kuat, masih ambisi, ya semangatnya mengerjakan ini itu. Tidak bisa mati, belum tentu. Ingat itu. Makanya kalau mau aneh-aneh, mikir. Itu loh, pikiran yang sehat dibawa kepada Kristus itu begitu. Tunduk kepada Kristus, ngikuti Kristus. Kristus ajarkan apa? Jalan yang benar. Ketahui aku menyertai kamu. Menyertai kamu siapa? Murid Kristus. Murid yang bagaimana? Yang diajari. Kebenaran-kebenaran yang kuberikan kepadamu. Ajarkan itu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai itu. Banyak Kristen. Semua disertai Tuhan? Belum tentu. Maaf, saya mesti ngomong jujur. Loh, artinya tidak bisa salah sama sekali Pak. Enggak begitu. Kalau salah, cepat minta ampun, bereskan. Itu orang jujur. Ya, katakan iya, tidak. Katakan tidak, itu aja beres. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, jangan nyimpen masalah, jangan nyimpen sesuatu yang harusnya gampang kok. Gengsi kita turunkan, wong keliru tuh ya sudah. Lah ini salah satu bujukan setan. Orang tidak takut berdosa, tetapi takut efek akibat dosa kesalahan. Nah itu manusia. Itu apa? Disetting oleh setan. Yang harusnya takut untuk berbuat dosa, itu mulia, agung, anggun di mata Tuhan. Seperti Adam Hawa belum jatuh dalam dosa. Tapi begitu Adam Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi saudaraku? Dia lari sembunyi. Waktu aku dengar engkau di pagi ini berjalan di taman ini, aku menjadi takut sebab aku dalam keadaan telanjang. Allah tanya, siapa yang memberitahu kalau kamu telanjang? Ular. Takut. Takut apa? Hukuman. Sebelumnya enggak takut, enak. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di tengah kesulitan kami, Engkau selalu campur tangan. Terima kasih Tuhan. Tapi coba terus ngaploki istrinya itu. Kira-kira gimana? Terus selingkuh. Ninggalkan istrinya, main-main dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain. Kira-kira gimana? Enak, takut. Ya, waktu kerjanya enggak beres.
ngibulin orang, ngakali orang, nyakiti nurani orang, tidak peduli, asal hidup sendiri. Apa yang terjadi? Tidak enak. Walaupun tak gagah-gagah, no. Walaupun tak kelihatan masih oke, tapi di sini tidak bisa bohong. Kalau yang gini nih pada ya sendu semua, saudara. Ini bukan menghakimi. Ini memberikan pencerahan buat kita, petunjuk, langkah praktis sebagai anak Tuhan supaya mengalami kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada maksud menghakimi. Oh, yang bicara sendiri juga ada kelirunya, ada salahnya. Tapi kan saya bilang tadi, jangan terus tinggal dalam kesalahan. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, begitu diingatkan Tuhan cepat ingat, eling, sadar, melangkah, bertindak. Saya kan selalu begitu, edukasi. Sudah mbok jalani belum? Sudah mbok lakukan belum? Sudah kamu datang ke sana belum? Selalu. Ini tugasnya gembala. Supaya semua selamat, masuk surga, amin. Supaya semua hidup bahagia. Enak kita jadi anak Tuhan. Soalnya takut, panik, khawatir, serba ini. Kita tetap jalan, melangkah aja, melakukan yang wajar, yang benar. Pasti Yesus campur tangan, membela, menolong, mengulurkan tangan kasihnya, memberikan jalan keluar. Amin. Itu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, gampang. Tapi kalau engkau tetap jalan dalam kesalahan, engkau tetap melangkah dengan kekeliruan, engkau akan hidup dalam ketakutan dan tidak menerima warisan sorga. Makanya Yesus mengatakan di dalam Roma pasal 8, kalau ayat 15 tadi sudah saya sitir, kamu tidak menerima roh ketakutan. Tolong dibaca aja Pak Yohanes pasal 8 ayat 15 boleh, karena saya mau menerangkan ayat 17. Kalau kita mau terima warisan sorga itu, tujuan Tuhan memberikan standar untuk kita apa? Kamu harus menderita sama seperti Kristus. Itu bukan kita minta disalib, enggak. Tapi apa? Mau belajar menyangkal diri dan memikul salib. Pasal 8 ayat 15 dulu Pak, silakan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Amin. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Iya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Amin. Ini sudah jadi anak Allah kan? Manggil Allahnya apa? Bapak ya Pak Didi ya. Puji Tuhan Pak Suwanto. Anak Allah, manggil Allah apa? Bapak. Ya saudara ini kasih Tuhan. Ayat 16 Pak, silakan Pak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Puji Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi dalam kita itu ada roh kita yang diembuskan Allah itu. Dan sekarang sudah ditebus ada roh kudus, roh Allah. Sama, roh kudus, roh Allah. Bersaksi. Untuk apa? Meyakinkan kita, kamu anak Allah Hendri. Kamu anak Allah, tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah bingung. Masa depan, hari esok, hari tua. Aku yang punya hidup, yang kuberikan kepadamu. Aku bertanggung jawab kata Tuhan buat kita semua seperti itu. Kenapa? Karena kita disebut ahli waris. Ayat 17. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bisa ngerti kan? Gampang kan? Mau terima warisan? Amin. Kita harus belajar seperti Kristus. Belajar itu masih bisa keliru. Masih bisa gagal-gagal dikit. Saya ketika bicara kita mesti sempurna dalam Kristus. Kita sedang dalam proses ke sana. Anak Tuhan sudah baptis Pak, sudah ke gereja. Ada salah. Saya bilang wajar. Cepat keluar dari situ, minta ampun. Kalau ini kaitannya dengan orang lain selesaikan.
Tapi menurut saya tidak terlalu salah-salah amat. Orang memang paling sulit untuk bisa lihat salahnya sendiri. Yang paling gampang lihat salah orang lain. Nah ini kan konsep dunia, ini jebakan setan, mengubah. Tuhan, saya salah, ampuni. Nah itu kamu juga, ada orang salah dengan kamu. Iya Tuhan, saya mau belajar juga ngampuni. Salah, enggak mau minta ampun juga salah. Ada orang minta ampun, tidak ngampuni, salah. Kenapa? Yesus sudah mengampuniku. Dosaku numpuk gunung, tidak terhitung. Tapi dia tidak mau memperhitungkan semuanya. Karena dia penuh kasih, penuh kemurahan, ingin menyelamatkan kita semua. Mau terima warisan Tuhan? Amin. Ya, hati. Ikuti Tuhan Yesus. Menderita itu bukan aku tak menderita. Enggak. Makanya kita puasa. Ya kita puasa, sekuatnya latihan dulu. Nggak ada terus kemudian anjuran kita mesti harus sampai kurus, sampai kemelingkingan. Nggak. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Mulai ibadah, doa siang, datang. Muliakan Tuhan, nyembah Tuhan dengan renungan firman. Jadi nggak ada ajaran ya supaya menyiksa diri. Nah, tubuh dikasih Tuhan dirawat dengan baik. Amin. Lu puasa lapar Pak? Iya, tapi itu ya proses detok juga. Kalau saudara lakukan bagus. Cari waktu. Ayo baca ayat lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sudah mau terima warisan? Ikuti Yesus, amin. Rendah hati, di dalam kita ada Roh Allah. Bagaimana kalau kita ada Roh Allah? Alkitab katakan. Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, Ya. anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Amin. Roh di dalam aku lebih besar kuasanya dari kuman, virus, penyakit. Ngomong bareng 1, 2, 3. Roh di dalam aku lebih besar kuasanya daripada apa? Kuman, penyakit. Amin. Haleluya. Nah itu. Ini tugas sama Tuhan. Untuk apa? Menyemangati, memberikan pencerahan, hatimu gembira, bahagia karena punya kepastian dalam berharap kepada Tuhan. Lebih kuat. Perkara sakit, mati, sorga. Apa yang ditakuti? Tidak ada. Gitu loh, saudara yang dikasih Yesus. Jangan takut kepada yang tidak perlu ditakuti. Tetapi takutlah kepada yang memang harus kita takuti. Takut apa? Takut Tuhan. Takut apa? Takut berbuat dosaku. Itu bagus. Orang yang takut berbuat dosa itu anggun di pemandangan Allah. Berhak terima warisan sorga. Di dunia kebutuhanmu pasti ada saja. Rezeki tidak kurang-kurang. Kemis itu saya sampaikan berita. Kita lebih baik tuli. Ada ayatnya. Coba ya saya sisipkan ini supaya saudara tahu itu. Mazmur 38. Mazmur 38 ayat 14-15 dulu. Mazmur 38 ayat 14-15. Ya. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Lakukan ini ya saudaraku. Tugas pendeta itu untuk apa? Membangun semangat. Saudara, dengar macam-macam, aku mau tuli, aku tidak mendengar. Loh kenapa? Karena ini ayat 13-nya, tolong Pak Yohanes bacakan. Ayat 13. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, Ya. memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku,
memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Nah, coba. Kita sekarang lihat sih, siapa yang merancang kebinasaan manusia? Siapa kira-kira? Tolong jawab. Iblis. Kok suaranya iblis didengar? Ya jangan. Mau tuli ya? Kalau enggak, kita akan keblinger, pikiran kita disandra. Lah jangan mau. Apa yang harus dilakukan anak Tuhan kaitannya dengan Mazmur tadi? Tolong dibaca ayat 16-nya. Coba itu yang harusnya. Ayat 16. Ya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Puji Tuhan. Anak Tuhan kalau nggak dengar macam-macam, ya, yang melemahkan, yang segala macam, kita jadi kuat, kita ngalami kuasa Tuhan kalau apa? Aku anak Tuhan bersandar kepadamu Tuhan. Nah gitu. Saudara dikasih Yesus, melangkah, mulai sesuatu. Jangan takut hukuman, jangan takut konsekuensi dosa. Takutlah, sama-sama takut berbuat dosa. Pasti anugerah Tuhan buat kita, buat keluarga kita. Hari esokan kita pasti dijamin sama Tuhan. Ya. Ayat penutupnya, yuk kita buka sama-sama Mazmur 119 ayat 101. Ayat 101. Terhadap segala jahan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Baca bareng bersama saya, 1, 2, 3. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Amin. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ayat 102, baca bareng. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. 103, betapa Manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Semua katakan amin. Janji-janji Tuhan ini semua akan jadi bagian kita. Kalau apa? Kita belajar. Sama-sama. Aku menahan kakiku daripada berbuat dosa. Aku menjaga. Ayo, termasuk yang banyak salah dalam ngatur ekonomi, ngatur keuangan, sampai amburadul, hari ini berbenah. Tidak ada kontrol, berapapun habis, keluarga bermasalah, bertobat. Saya undang kita berdiri sama-sama, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Pak Yohanes, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Semua tunduk kepala, angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Semua mengucap syukur. Haleluya. Hari ini hati gembira itu obat. Hati gembira ada berkat. Hati gembira karena taat firman, mengalami rezeki, menerima rezeki, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami jalan keluar dari Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu sama-sama, puji Tuhan. Tuhan lihat setiap anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Engkau ya Tuhan yang melawat satu persatu. Yang di ruangan ini, yang di ruangan di balik kaca, yang di ruangan lain, bahkan anak-anak kami, ya Tuhan, semua yang ada di ruangan pendidikan anak-anak, semua dengan gurunya, dengan orang tuanya, dilawat sama Tuhan. Haleluya, rezeki, berkat, kemurahan, janji-janji Tuhan itu manis, haleluya, lebih manis daripada madu. Asal kami mau belajar seperti yang Tuhan serukan hari ini buat kami satu persatu. Tuhan, terima kasih Engkau yang menghadirkan anak-anak-Mu pagi ini, tempat ini. Karena semua sudah bawa kekuatan, kuasa dari Tuhan. Dan hari ini sungguh Tuhan melimpahi kuasa, yaitu senjata surgawi untuk kami menjalani hidup tanpa ragu-ragu, tanpa takut, tanpa bimbang, tanpa panik. Karena kami tahu di semua keadaan Tuhan yang ngontrol. Di semua keadaan Tuhan menyertai kami. Di semua keadaan Tuhan sanggup menolong kami. Di semua situasi kondisi apapun Tuhan tetap sama, tidak berubah. Dia akan tetap menyertai kami.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara sebut 5 orang, engkau berkati mereka. Orang yang kau kenal. Berkati, ucapkan doa, ucapkan semua doa. Semua doa, Tuhan kami berkati orang-orang yang kami kenal namanya, sebutkan, berkati, tolong, kalau sakit sudah tahu, sembuhkan dia Tuhan. Dan kalau dalam kesulitan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar. Hai, berkati, 5 orang, paling tidak 5 orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekarang sudah berdoa untuk orang di sebelah kirimu. Semua doakan. Sebelah kirimu berkati Tuhan, orang yang sebelah kiri kami. Engkau berkati, engkau tolong kalau sulit. Kalau ada masalah, Tuhan campur tangan. Kalau sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau dia berdoa, Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus, orang di sebelah kiri kami diberkati Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Doakan orang di sebelah kananmu. Semua berdoa untuk orang di sebelah kanan. Kenal tidak kenal, doakan, berkati dia. Orang di sebelah kanan kami, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Lalu pelayan-pelayanmu Tuhan urapi semua dengan kuasa Tuhan. Dan apa saja yang didoakan, dirindukan, Tuhan yang menjawab, mengabulkan. Apa yang diusahakan, Tuhan buat berhasil. Dan semua diberkati untuk memuliakan Tuhan. Dan jadi berkat, hidup tambah setia. Orang yang di sebelah kanan kami diberkati Tuhan. Sekarang doakan orang di sekelilingmu, semua diberkati. Semua orang di sekeliling kami Tuhan, limpahi dengan rahmat dan berkat. Semua ada di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa syukur kami, doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan dengar apa yang kami ucapkan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala buat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang ajaib. Kembali saya mengajak saudara bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan yang menolong hidupku, amin. Haleluya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati dan mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk berkat firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya dan kami imani Tuhan, kuasa firman memberikan kami ketenangan, kekuatan, kedamaian, sukacita dan kemenangan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan,
Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati pelayanan dari Bapak Gembala, sehingga lewat pelayanan Bapak Gembala, nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segenap pelayan Tuhan, Tuhan memberkati dan mengurapinya. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh membawa persembahan kami ke hadirat Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat dipakai sebagai sarana untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami dapat memberi, karena Tuhan sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati dan memimpin ibadah kami pagi hari ini. Tuhan juga akan memberkati dan memimpin ibadah siang di Surabaya, sore dan malam di tempat ini. Tuhan kembali berkarya atas umat Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi perjalanan kami, dan Tuhan akan pertemukan kami kembali pada hari-hari ibadah yang telah ditetapkan untuk kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat jalan.